Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Di tengah tingginya angka kasus COVID-19, selain pemulihan pandemi, pemerintah pusat juga fokus pada pemulihan ekonomi. Hal ini bertujuan agar Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk menekan penyebaran COVID-19 sekaligus memastikan roda ekonomi tetap dapat berputar, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengizinkan aktivitas perekonomian tetap berjalan. Namun, dengan aturan pembatasan aktivitas, jumlah pegawai, dan perubahan jam kerja atau shifting di suatu perusahaan. Sementara itu, para ahli, epidemiolog, dan sejumlah pakar menyarankan pemerintah untuk memberlakukan lockdown atau penguncian wilayah guna menekan penyebaran COVID-19. Pemerintah kemudian mengambil opsi yang mendekati lockdown yang dinamakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro atau PPKM Mikro. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk mempertimbangkan pergerakan ekonomi nasional. Untuk membahas lebih lanjut langkah apa yang harus dilakukan sebagai antisipasi terjadinya krisis ekonomi saat pandemi, saat ini kita telah terhubung dengan Ahmad Heri Firdaus selaku peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Prisil. Pak Heri, kita melihat kondisi akhir-akhir ini memang lonjakan kasus kembali terjadi dan ini ada lagi kemudian juga penerapan PPKM Mikro di berbagai daerah atau wilayah-wilayah kecil begitu. Nah, melihat kondisi seperti saat ini mungkin kita juga masih menunggu seperti apa pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. Namun jika berdasarkan evaluasi, apa kemudian dampak ekonomi yang terasa terkait tadi ya adanya juga lonjakan kasus yang terjadi? Ya, jadi kalau kita perhatikan memang angka kenaikan kasus COVID ini beranjak pada triwulan kedua ya, bulan-bulan terakhir triwulan kedua, di mana angkanya ini memang sebenarnya lebih banyak ya daripada awal pandemi ketika tahun lalu kita pertama kali menerapkan pengetatan kegiatan. Namun hingga saat ini memang kita berharap ya di triwulan 2 2021 pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh positif seperti itu. Nah memang agak terganggu di bulan terakhirnya ya bulan Juni seperti itu. Bulan Juni sepertinya pertumbuhan ekonomi akan sedikit terkoreksi dikarenakan kembali dilakukan berbagai kegiatan pembatasan di akhir Juni ya 2021. Nah, dan juga nanti di triwulan 3 juga dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi kita terancam kembali terkontraksi seperti itu, seperti pada triwulan 1 yang angkanya masih negatif. Kita berharap di triwulan 2 tetap bisa memberikan angka yang positif ya meskipun masih relatif kecil, namun setidaknya pertumbuhan yang positif ini kan bisa menumbuhkan rasa optimisme dari dunia usaha dan bisa menunjukkan rasa optimisme dari masyarakat bahwa ekonomi kita ini ada progres yang lebih baik di di tahun ini seperti itu. Memang saat ini kondisinya benar-benar harus menjadi perhatian bersama ya, di mana bahwa kita harus segera keluar ya dari yang disebut dengan perangkap pandemi ini, karena hal ini bisa menimbulkan gangguan pada sisi ekonomi seperti itu. Nah saat ini memang kesehatan ini menjadi aspek penting ya, dalam ekonomi, sehingga agar kita bisa segera keluar dari situasi seperti ini harus ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya mencoba ya untuk beberapa pekan agar pembatasan kegiatan itu bisa diterapkan supaya nanti ke depan lebih ada kepastian seperti itu, kepastian terkait dengan bagaimana proses pemulihan ekonomi yang bisa lebih baik ya, sambil juga tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Baik, ini juga tadi mungkin menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan ya. Kita harus keluar dulu dari permasalahan pandeminya, baru ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonominya kemudian hari. Nah, kemudian pemerintah juga sekarang sedang menggodok bagaimana untuk PPKM Mikro ini juga diperketat ataupun ditarik rem darurat begitu ya, untuk semakin membatasi mobilitas masyarakat dan tadi bisa menekan angka kasus COVID-19. Nah, apakah opsi PPKM Mikro ataupun PPKM darurat secara regional atau nasional ini memang harus diterapkan? Karena juga kita melihat semakin hari ketika misalnya angka kasus
terus bertambah, ini juga utang negara bertambah karena memang banyak juga yang kemudian anggaran-anggaran pemerintah ini harus dialihkan kepada kesehatan begitu misalnya. Nah ini seperti apa nih yang bisa dilihat dari kasus seperti ini, Ya, Pak Heri? jadi saat ini kesehatan menjadi aspek nomor satu ya dalam ekonomi. Jadi untuk mengoptimalkan kinerja ekonomi, tentunya faktor-faktor yang menjadi determinan ini harus dibuat sedemikian rupa supaya kondusif. Nah, salah satunya saat ini adalah determinan yang paling penting adalah sisi kesehatan. Nah, maka dari itu, pada prinsipnya adalah segala kegiatan yang bisa memperbaiki sisi kesehatan ini perlu dilakukan, ya, karena supaya ekonominya ini bisa bekerja secara optimal di kemudian hari seperti itu. Jadi segala bentuk pembatasan yang pada prinsipnya membatasi ya uang gerak masyarakat supaya terhindar atau ya supaya bisa menghindari dari terpaparnya virus corona ini perlu dilakukan, ya, namanya PPKM mikro ataupun PSBB ataupun apapun namanya, pada prinsipnya adalah membatasi ruang gerak masyarakat supaya bisa sedikit mungkin bisa terhindar dari virus tersebut. Nah, inilah yang perlu dilakukan supaya supaya ke depan lebih ada kepastian. Kalau misalnya situasi pergerakan masyarakat, mobilitas masyarakat masih berjalan seperti biasanya, nah ini sementara virus juga semakin kondisi jumlah yang terjangkit juga tidak menurun. Nah, ini kan tidak menimbulkan tidak memberikan sebuah kepastian bagi dunia usaha, bagi masyarakat ya kemudian hari, sehingga yang diperlukan sekarang adalah bagaimana menurunkan angka penyebaran kasus COVID yang nanti diharapkan ini bisa memberikan kepastian buat dunia usaha dan masyarakat seperti itu. Dan inilah kunci daripada pemulihan ekonomi, bagaimana sisi kesehatannya bisa diperbaiki secepat mungkin agar roda perekonomiannya kembali bergeliat seperti itu. Baik, jika memang opsi pembatasan tadi ya yang harus diterapkan juga untuk menekan angka kasus supaya tidak semakin tinggi. Namun kan banyak kemudian kekhawatiran akan terjadi krisis ekonomi, kemudian ekonomi kita terdampak parah lagi, atau bahkan ketakutan seperti di kuartal 2 tahun 2020 begitu -5, banyak sekali orang yang terdampak. Nah ini sebaiknya apa yang harus diperhitungkan ketika memang juga akan menerapkan PPKM kembali? Betul, memang konsekuensi logisnya ekonomi akan menjadi korban gitu ya. Nah, memang ini pilihan yang sulit ya, dan siapapun pasti tidak akan siap ya, baik itu masyarakat, dunia usaha, tidak akan siap apabila kegiatan ekonominya itu dibatasi secara ketat gitu ya, karena konsekuensinya penjualan bisa menurun, utilisasi bisa menurun, produksi menurun, sehingga penyerapan tenaga kerja juga dikurangi. Nah, inilah yang akan dikhawatirkan apabila ada kegiatan pembatasan. Nah, namun setidaknya kita perlu mencoba ya, setidaknya 2 pekan gitu ya, atau paling lama 1 bulan, bagaimana hasil daripada pemberlakuan pembatasan tersebut. Nah, kalau memang nanti misalnya hasilnya terjadi penurunan kasus terjangkitnya COVID, maka setelah itu ekonomi bisa dijalankan lagi seperti sedia kala, namun dengan mengedepankan protokol kesehatan. Nah, kemudian bagaimana nasib ya masyarakat kecil, kemudian UMKM seperti itu dikala ekonomi atau dikala kegiatan ekonomi sedang dibatasi, atau katakanlah pemerintah menerapkan PPKM. Nah, di sini pemerintah juga perlu memastikan bagaimana ketersediaan pasokan khususnya sembako ya kepada masyarakat, kemudian juga realisasi anggaran-anggaran yang sifatnya untuk bantuan langsung pada masyarakat ini perlu dipastikan efektivitasnya sesegera mungkin, dan bagaimana penyaluran itu bisa berdampak langsung bagi mereka yang memang membutuhkan gitu ya. Memang konsekuensi lagi adalah membengkaknya utang tadi ya seperti singgung. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh terkait utang, pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran, katakanlah dari anggaran-anggaran belanja yang masih bisa ditunda. Nah, ini bisa dialokasikan untuk keperluan yang lebih mendesak yang bisa membantu masyarakat terkait dengan bagaimana mereka menjaga daya belinya di saat pandemi seperti ini, atau di saat pemerintah melakukan pembatasan kegiatan seperti itu. Nah, inilah yang penting juga dilakukan oleh pemerintah, bagaimana melakukan relokasi belanja anggaran
ya. Dari belanja-belanja yang mungkin masih bisa ditunda tahun depan, segera dialokasikan ke yang lebih besar seperti itu. Baik Pak Heri, ini kita masih akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda. Kemudian seperti apa ini langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk tadi ya mencegah juga krisis ekonomi semakin parah begitu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita masih akan melanjutkan perbincangan kita. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.